Shalom Bapak Ibu Saudara, berjumpa kembali dengan saya Pendeta Yusuf Suranta Purba dalam program yang diberkati Tuhan, program yang dipersiapkan untuk membangun kerohanian kita, SBB, Sepakat Bertumbuh Bersama. Puji Tuhan, hari ini kita masuk ke dalam episode ke-79. Kita akan membahas Mazmur pasal 73 ayat 1 sampai dengan ayat ke-28. Kita akan baca, Bapak Ibu Saudara. Mazmur Asaf. Sesungguhnya Allah itu baik bagi mereka yang tulus hatinya, bagi mereka yang bersih hatinya. Tetapi aku sedikit lagi, maka kakiku terpeleset, nyaris aku tergelincir, sebab aku cemburu kepada pembual-pembual. Kalau aku melihat kemujuran orang-orang fasik, sebab kesakitan tidak ada pada mereka, sehat dan gemuk tubuh mereka. Mereka tidak mengalami kesusahan manusia, dan mereka tidak kena tulah seperti orang lain. Sebab itu mereka berkalungkan kecongkakan dan berpakaian kekerasan. Karena kegemukan, kesalahan mereka menyolok, hati mereka meluap-luap dengan sangkaan. Mereka menyindir dan mengata-ngatai dengan jahatnya. Hal pemerasan dibicarakan mereka dengan tinggi hati. Mereka membuka mulut melawan langit, dan lidah mereka membual di bumi. Sebab itu orang-orang berbalik kepada mereka, mendapatkan mereka seperti air yang berlimpah-limpah. Dan mereka berkata, bagaimana Allah tahu hal itu? Adakah pengetahuan pada yang maha tinggi? Sesungguhnya itulah orang-orang fasik, mereka menambah harta, benda, dan senang selamanya. Sia-sia sama sekali aku mempertahankan hati yang bersih dan membasuh tanganku tanda tak bersalah. Namun sepanjang hari aku kena tulah dan kena hukum setiap pagi. Seandainya aku berkata, aku mau berkata-kata seperti itu, maka sesungguhnya aku telah berkhianat kepada angkatan anak-anakmu. Tetapi ketika aku bermaksud untuk mengetahuinya, hal itu menjadi kesulitan di mataku, sampai aku masuk ke dalam tempat kudus Allah dan memperhatikan kesudahan mereka. Sesungguhnya di tempat-tempat licin kau taruh mereka, kau jatuhkan mereka sehingga hancur. Betapa binasa mereka dalam sekejap mata, lenyap habis oleh karena kedahsyatan. Seperti mimpi pada waktu terbangun ya Tuhan, pada waktu terjaga, rupa mereka kau pandang hina. Ketika hatiku merasa pahit dan buah pinggangku menusuk-nusuk rasanya, aku dungu dan tidak mengerti seperti hewan. Aku di dekatmu, tetapi aku tetap di dekatmu. Engkau memegang tangan kananku, dengan nasihatmu engkau menuntun aku, dan kemudian engkau mengangkat aku ke dalam kemuliaan. Siapa gerangan ada padaku di sorga selain engkau? Selain engkau tidak ada yang kuingini di bumi. Sekalipun dagingku dan hatiku habis lenyap, gunung batuku dan bagianku tetaplah Allah selama-lamanya. Sebab sesungguhnya siapa yang jauh daripadamu akan binasa. Kau binasakan semua orang yang berzina dengan meninggalkan engkau. Tetapi aku suka dekat Allah. Aku menaruh tempat perlindunganku pada Tuhan Allah, supaya dapat menceritakan segala pekerjaannya. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, tema firman Tuhan dari Mazmur 73 ini adalah mempertahankan hati bersih dan tulus. Bapak Ibu, ada penafsir yang menggolongkan Mazmur ini sebagai Mazmur hikmat karena pertanyaan atau memperbandingkan orang fasik dengan orang benar, layaknya seperti nasihat-nasihat di kitab Amsal. Pertanyaan mengenai orang fasik dan orang benar ini muncul dari pengalaman pribadi si penulis Mazmur 73 ini. Jadi
bukan sekedar pengamatan secara umum. Bapak Ibu, pemazmur mengalami dirinya hidup saleh, seolah-olah kena tulah, dihukum Tuhan. Sedangkan orang fasik di sekelilingnya sepertinya diberkati Tuhan. Sulit bagi pemazmur, Bapak Ibu Saudara, untuk memahami hal ini dengan akal sehatnya maupun dengan karakter Allah yang adil yang dikenal oleh si pemazmur lewat hukum Taurat. Mungkin juga kita pernah mengalami seperti yang pemazmur ini alami. Kita mempertahankan hati bersih, kita mempertahankan hati tulus, hidup benar. Sepertinya kok malah banyak persoalan, banyak masalah. Tapi kita lihat ada orang yang hidup jauh dari Tuhan, hidup hancur-hancuran, karakternya buruk, tapi sepertinya mereka diberkati Tuhan. Pemazmur alami ini, Bapak Ibu Saudara. Dan Bapak Ibu Saudara, si pemazmur berkata, sepertinya sia-sia aku mempertahankan hati bersih, tulus, kelakuan benar. Sampai pemazmur berkata seperti itu. Lalu Bapak Ibu Saudara, si pemazmur ini datang sama Tuhan, ya, dan dia temukan jawaban dari Tuhan, ya. Si pemazmur melihat bahwa keadilan Allah itu nyata. Orang fasik yang terlihat mujur sebenarnya rapuh, rawan dengan kehancuran. Walaupun si orang fasik tersebut tidak menyadarinya. Dan apa yang dilakukan oleh si pemazmur mengakui kesalahannya, kebodohannya, yang tidak bisa melihat tidak bisa melihat melampaui panca inderanya, maksud saya, ya, yang terbatas akan apa yang terjadi, ya, sehingga ia mulai bersyukur kepada Tuhan karena Tuhan menuntunnya menemukan kebenaran ini di dalam masa-masa sulitnya, di dalam masa-masa sepertinya dia mau putus asa untuk hidup benar. Dia mulai bersyukur sama Tuhan, dia mulai berpengharapan sama Tuhan, dan dia mulai mendekatkan diri kepada Tuhan. Kalau di dalam ayatnya yang ke-28 dikatakan oleh pemazmur, sebab aku suka dekat Allah. Aku menaruh tempat perlindunganku pada Allah, supaya dapat menceritakan segala pekerjaannya. Pelajaran apa yang kita dapat dari Mazmur 73 ini, Bapak Ibu Saudara? Pelajarannya adalah ketika kita menyaksikan, bahkan mengalami sepertinya ketidakadilan, tetaplah Bapak Ibu Saudara hidup dalam hati yang bersih dan tulus, hidup dalam kelakuan atau perilaku yang benar. Dan percayalah Bapak Ibu Saudara, ketika Bapak Ibu Saudara hidup dalam hati yang tulus, hati yang bersih dan berperilaku benar, itu tidak sia-sia. Tuhan adalah Tuhan yang baik bagi orang-orang yang bersih hatinya, bagi orang-orang yang tulus hatinya. Ayat ini sangat memberkati saya, Bapak Ibu Saudara, khususnya di dalam ayatnya yang pertama dari Mazmur 73 ini dikatakan, sesungguhnya Allah itu baik bagi mereka yang tulus hatinya. Puji Tuhan, ya. Bagi mereka yang bersih hatinya. Bapak Ibu tidak pernah sia-sia kalau Bapak Ibu mempertahankan hati yang bersih, hati yang tulus, yang menghasilkan perilaku benar. Tidak akan pernah sia-sia. Sebaliknya, Bapak Ibu Saudara, Tuhan itu akan menghukum orang fasik, karena Tuhan adalah Tuhan yang adil. Kalau kita lihat dalam ayat 18 dan 19, sesungguhnya
Di tempat licin Kau taruh mereka. Rapuh sekali kehidupan orang fasik, ya. Bahaya sekali kehidupan orang fasik. Kau jatuhkan mereka sehingga hancur. Mereka rawan dengan kehancuran. Ayat ke-19, betapa binasa mereka dalam sekejap mata, tiba-tiba lenyap, habis oleh karena kedahsyatan. Ayat 27 berkata, Bapak Ibu Saudara, sebab sesungguhnya siapa yang jauh daripadamu akan binasa. Kau binasakan semua orang yang berzina dengan meninggalkan Engkau. Kiranya kebenaran firman ini memberkati kita semua. Seperti biasa, di akhir program ini, izinkan saya berdoa bagi Bapak Ibu Saudara. Buat Bapak Ibu Saudara yang membutuhkan dukungan doa, taruh tangan kananmu di dadamu. Mari kita berdoa. Bapa, terima kasih buat firman-Mu yang meneguhkan kami untuk kami mempertahankan hidup bersih, hati tulus, perilaku yang benar. Karena kami percaya itu tidak pernah sia-sia. Hamba doa Tuhan sekarang bagi umat-Mu yang menaruh tangan kanan mereka di dada mereka. Mereka membutuhkan Tuhan, jamah mereka, lawat mereka, sembuhkan umat-Mu yang sakit. Mereka yang menyaksikan program ini, mungkin ada di rumah sakit, mereka terbaring lemah. Tuhan, jamah mereka, sembuhkan mereka yang menyaksikan program ini. Dalam nama Tuhan Yesus, kuatkan mereka yang lemah, hiburkan mereka yang susah. Tuhan, tolong mereka yang berdosa, angkat dan lepaskan mereka dari dosa-dosa mereka. Ampuni Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus. Kami sudah berdoa, kami mengucap syukur. Haleluya. Amin. Amin. Bapak Ibu Saudara, kita sudah berdoa. Percaya, alami kebaikan dan kemurahan Tuhan. Mujizat Tuhan setiap hari buat kita. Tetap semangat, tetap sukacita. Salam sepakat.